anis merah dewasa, ini jantan atau betina, ini jantan atau betina. Dari dulu sampai sekarang itu saya menegaskan, jadi antara yang tanya dan yang menjawab itu sebenarnya sama-sama bingung ya. Saya ulangi lagi, jadi antara yang menjawab dan yang bertanya itu sama-sama bingung. Oke, kembali lagi bertemu sama Rian 69, channel yang membahas tentang anis merah atau seputar anis merah. Kali ini saya mau mengupas, mau meluruskan, mau membahas tentang kasus yang dari dulu sampai sekarang itu masih terus ada dan bahkan sudah menjadi sudah menjadi hal wajib tentang anis merah, yaitu timbulnya pertanyaan-pertanyaan entah secara langsung atau lewat grup-grup di media sosial atau secara DM saya langsung, yaitu ini jantan atau betina, anis merah dewasa, ini jantan atau betina, ini jantan atau betina. Pertanyaan itu sudah tidak asing lagi buat kita ya. Dari dulu sampai sekarang itu pasti banyak sekali orang-orang yang menanyakan, teman-teman yang menanyakan tentang ini jantan atau betina anis merah dewasa yang rata-rata kondisinya tidak bunyi. Entah itu emang tidak bunyi, emang entah itu macet, saya kurang tahu. Yang jelas rata-rata kondisinya teman-teman itu pasti bingung, makanya timbul pertanyaan seperti itu. Ini jantan atau betina, rata-rata hanya dilampirkan berupa foto atau video ya, yang sering kita jumpai di grup-grup anis merah Indonesia itu. Saya hanya ingin meluruskan saja ya. Jadi kalau ada teman-teman yang menanyakan entah via foto atau video ini jantan atau betina, itu perlu diingat-ingat ini ya, ini pemula harus wajib tahu ini. Jadi kalau ada orang yang menanyakan jenis kelamin anis merah dewasa via foto atau video ini jantan atau betina, kok ada yang berani menjawab, contohnya ini, jantan om, betina om, atau Aril om, atau Luna om, cantik om, gagah om, dan sebagainya. Intinya arahnya ke dua jawaban, yaitu jantan dan betina. Jika ada yang menjawab seperti itu, saya tegaskan ini bukannya menggurui, tapi saya menegaskan. Jadi antara yang tanya dan yang menjawab itu sebenarnya sama-sama bingung ya. Saya ulangi lagi, jadi antara yang menjawab dan yang bertanya itu sama-sama bingung. Alasannya apa sama-sama bingung? Gini, teknisnya seperti ini. Anis merah itu burung yang masuk kategori monomorfik
yang dalam arti antara jantan atau betina itu sama ketika sudah menginjak dewasa. Entah itu persamaan dari postur tubuh, dari warna, terus dari tingkah laku dasar burung itu sendiri itu memiliki kesamaan yang 99% lah, memiliki kesamaan seperti itu. Jadi dilihat secara langsung aja itu tidak berani menjawab secara akurat. Teman-teman yang teman-teman yang udah senior pasti udah tahu itu. Jadi tidak ada yang berani memprediksi secara spontan, secara akurat, meskipun itu di depan mata sekalipun. Apalagi ini hanya sekedar foto, hanya sekedar video, hanya diambil dari bagian-bagian tertentu gitu loh. Dan waktu yang relatif singkat, otomatis yang relatif singkat, namanya menyimak video atau menyimak foto itu kan waktu yang relatif singkat, terbatas lah intinya. Jadi kenapa saya menyimpulkan antara yang menjawab dan yang bertanya itu bingung? Kalau yang bertanya jelas bingung, karena apa? Karena dia tidak akan bertanya kalau dia kondisinya dia tidak bingung gitu loh. Nah, yang menjawab sendiri, kenapa saya menyimpulkan yang menjawab juga bingung? Karena rata-rata jawabannya itu jawaban kosong. Jawaban kosong dalam arti seperti ini, jantan om, betina om, jantan om, betina om. Tapi jawaban itu tidak ada alasannya gitu loh. Jadi dia tidak bisa memberi alasan kenapa dia menjawab jantan, kenapa dia menjawab betina. Itu alasannya di mana? Jawabannya itu jawaban kosong. Jadi bahayanya itu kalau yang bertanya itu ditelan mentah-mentah gitu. Jadi bingung ketemu bingung kan, akhirnya yang bertanya itu awalnya udah bingung, ditambah lagi jawaban kosong yang secara dasar itu tidak memberi alasan yang mendekati akurat. Itu jadi pemula tambah bingung, apalagi ada yang menjawab jantan, betina, yang si A jantan, yang si A betina, si A jantan, si B jantan, si C betina. Itu malah tambah pusing lagi. Kok ada yang menjawab jantan, kok ada yang menjawab betina, itu pasti tambah pusing lagi gitu. Seperti itu ya. Soalnya gini, anis merah itu kalau sudah dewasa tidak ada ciri khusus yang bisa menandakan secara akurat tentang jenis kelamin jantan atau betina. Jadi mulai dari postur tubuh, terus warna bulu, tingkah laku, itu tidak ada perbedaan khusus yang mendekati keakuratan tentang perbedaan jantan atau betina. Jadi opsinya itu cuman satu menurut saya. Jadi untuk mengetahui jantan atau betinanya anis merah dewasa itu untuk waktu yang singkat, itu jalan satu-satunya itu ya hanya tes DNA gitu loh. Itu pun harus diimbangi dengan sampel dan alat. Intinya harus diimbangi dengan syarat yang profesional juga, mulai dari yang handle, terus peralatannya, sampel itu juga harus diimbangi dengan kualitas yang benar-benar profesional gitu, untuk tingkat keakuratannya gitu. Ya nggak ada, selain tes DNA itu kayaknya nggak ada yang mampu, yang akurat, yang berani memastikan ini jantan atau betina secara waktu yang singkat. Itu kalau kita lihat secara langsung di depan mata, apalagi yang
lewat video atau foto seperti itu. Belum lagi seperti ini, konyolnya lagi seperti ini. Coba aja dicek ketika ada yang bertanya ini jantan atau betina, yang menjawab rata-rata jantan om, betina om, jantan om, betina om. Saya tuh pernah ngecek soalnya, tapi tidak perlu saya sebutkan di apa, tidak perlu saya sebutkan atau saya screenshot nanti tak saya tampilin di layar, nggak usah lah ya, itu apa ya, kasihan orangnya. Yang jelas gini, rata-rata yang menjawab itu 70% orangnya itu juga mengalami hal yang sama. Jadi ketika ada postingan ini jantan atau betina, yang ada yang menjawab jantan om, betina om, itu pernah saya telusuri. Jadi yang menjawab itu ternyata beberapa hari yang lalu itu juga menanyakan hal yang sama gitu loh. Ya sama ya, di grup Facebook juga dia menanyakan hal yang sama, yang dia sendiri itu sudah menjawab pertanyaan orang lain yang mengalami kebingungan yang sama. Itu banyak sekali, coba aja dicek gitu. Saya herannya itu gini loh, kalau emang dia masih bingung, kenapa dia itu memberi kebingungan orang lain gitu kan, akhirnya kan jadi apa, jadi pengetahuan yang kurang tepat gitu akhirnya. Makanya anis merah itu terkenal burung yang sulit bunyi atau burung yang gampang macet dan lain sebagainya. Itu semuanya tak lain itu karena kesalahan apa? Kesalahan kita sendiri, kesalahan orang-orangnya sendiri yang memakai metode apa, pembelajaran yang kurang tepat. Salah satunya seperti itu tadi. Itu ya. Kalau ada gini, ini sekedar apa? Sekedar saran aja ya. Saya dulu pernah menulis itu di grup besar Anis Merah Indonesia. Saya pernah menulis, tapi hasilnya juga sama. Banyak sekali yang mengabaikan saran saya yang pernah saya tulis. Pokoknya kalau ada yang bingung tentang anis merah ini jantan atau betina, itu ya langkah pertama yang harus dilakukan ya, mau nggak mau, untuk hasil yang apa, hasil yang singkat ya, mau nggak mau ya harus tes DNA. Tapi kan tidak semua orang itu mau melakukan itu karena alasan-alasan tertentu, entah emang di daerahnya itu nggak ada jasa-jasa DNA, atau memang berat secara biaya. Sepertinya gini, kalau alasan berat secara biaya kayaknya enggak ya, soalnya tes DNA itu kalau nggak salah biayanya itu antara 150 sampai 200 kalau nggak salah. Jadi menurut saya, daripada kita mengorbankan kebingungan kita, mengorbankan waktu kita yang disiksa setiap hari dengan pertanyaan ini jantan atau betina, lebih baik kita bayarlah 150 atau 200. Tapi kan hasilnya jelas. Kalau emang jantan, kita tinggal belajar cara merawatnya sehari-hari, tinggal bagaimana dia mau bunyi. Tapi kalau betina kan kita tinggal jual beli lagi kan, seperti itu kan enak sebenarnya. Cuman mungkin karena karena alasan-alasan tertentu, akhirnya orang itu tidak memilih opsi atau pilihan yang saya sebut tadi itu, yaitu tes DNA. Sebenarnya lebih mudah itu, cuman mungkin memang rata-rata faktor utamanya emang jasa-jasa DNA itu tidak semua kota itu ada. Kalaupun ada mungkin ya cuman beberapa kota aja. Kalau sekarang sih mungkin lebih mudah karena ada jasa DNA searching online. Jadi jasa-jasa DNA online itu banyak sekali. Cuman karena kadang orang itu kepercayaannya itu berbeda, mungkin takut ditipu lah atau apa dan lain sebagainya. Nah ini pilihannya gini, kalau emang pilihannya DNA itu sudah
tidak bisa dilakukan lagi karena alasan-alasan teman-teman tertentu ya, itu ada ini, ada pilihan lagi untuk mengetahui anis merah itu memiliki kelamin jantan atau betina secara akurat. Saya ulangi lagi, secara akurat. Tapi sedikit memakan waktu ya, soalnya apa, kesimpulan atau jawaban nanti yang bisa kita ambil anis merah itu memiliki memiliki kelamin jantan atau betina itu lewat kondisi birahi dan emosi yang biasanya saya sebut sebagai gairah. Jadi kesimpulan ringannya itu seperti ini. Kalau anis merah jantan itu saat dia sudah kondisi fit, birahinya udah ada, itu pasti condongnya bunyi sendiri. Itu memiliki maksud tertentu, yaitu menarik lawan jenis, menarik lawan jenis, memikat lawan jenis, atau apa ya istilahnya ya, mengabarkan daerah-daerah teritorial tertentu gitu loh, kalau untuk anis merah jantan itu. Tapi kalau untuk anis merah betina, ketika dia sudah kondisinya fit, usia mungkin udah bisa dibilang mapan, ketika gairahnya naik, birahi dan emosinya naik, itu pasti condongnya dia ingin dikawinin sama jantan gitu loh. Jadi memiliki tugas-tugas tertentu. Jadi anis merah betina itu ketika dia sudah birahinya naik, kondisinya fit, birahinya naik, dia tingkah lakunya minta dikawinin sama jantan. Jadi dia tidak ada indikasi bunyi, meskipun ada anis merah yang bisa sampai bunyi ketika di gairah-gairah tertentu, level-level gairah tertentu. Tapi saya tidak mau membahas anis merah betina itu bisa bunyi atau tidak, karena temanya bukan di situ ya. Nanti coba lain waktu saya akan membuat atau membahas tentang anis merah betina itu bisa bunyi seperti jantan atau tidak gitu. Jadi intinya jantan memiliki tugas tertentu, betina memiliki tugas tertentu, yaitu ketika birahi sudah naik, betina itu condong ingin dikawinin sama jantan, sedangkan yang jantan itu memiliki perilaku daya tarik, yaitu bunyi untuk menarik pasangan atau lawan jenis. Jadi lewat gairah itu nanti kita bisa menyimpulkan secara bertahap. Jadi burung itu memiliki kelamin jantan atau betina gitu. Saya kan sudah pernah menulis ya, saya tuh orangnya pelupa soalnya, jadi nanti sarannya itu sedikit saya contek dari postingan saya yang terdahulu. Oke, ini tambahan satu lagi ya, terkait yang tadi, kenapa antara yang bertanya dan yang menjawab itu sama-sama bingung. Itu soalnya gini, orang kalau sudah paham anis merah, kalau sudah mulai bisa disebut dia itu masternya ya, semakin orang paham anis merah, semakin akan mengurungkan niat untuk menjawab pertanyaan jantan atau betina. Alasannya, yang pertama alasannya karena apa ya? Karena memang yang saya seperti yang saya sebutkan tadi, dari mulai warna bulu,
mulai dari bentuk postur tubuh, kepala, ekor dan lain sebagainya, kaki panjang pendek dan sebagainya, itu tidak bisa menandakan ciri khusus jantan atau betina secara akurat. Itu alasan yang pertama kenapa orang-orang yang sudah berpengalaman di dunia anis merah itu mengurungkan niat untuk tidak menjawab, karena memang secara dasar itu hal yang tidak mungkin gitu loh. Kalaupun ada yang menjawab benar, ya mungkin sebuah kebetulan karena hanya ada dua pilihan, yaitu jantan dan betina. Mungkin kalau ada jawabannya, kalau ada 150 jawaban atau 500 jawaban, mungkin akan banyak sekali yang keliru karena hanya ada dua pilihan, yaitu jantan dan betina. Jadi banyak aja yang menjawab kebetulan jawabannya itu benar karena emang hanya ada dua pilihan seperti itu. Itu alasan yang pertama, karena hal yang tidak mungkin untuk nebak foto, nebak kelamin lewat foto atau video untuk jenis burung-burung monomorfik, salah satunya anis merah. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa teman-teman yang sudah paham atau yang bisa disebut master anis merah itu kenapa mengurungkan niat untuk menjawab hal-hal seperti itu? Karena apa? Itu hal yang sangat sensitif sekali gitu loh. Masalahnya rata-rata pertanyaan seperti itu timbul di grup-grup umum. Jadi yang terangkum dalam grup umum itu ragam sekali pengalaman orang antara si A, si B, si C dan sebagainya, itu memiliki pemahaman-pemahaman yang berbeda, memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda itu yang menjadikan nanti yang menjadikan kekhawatirannya teman-teman yang sudah tahu gitu loh. Kalau misalnya ada teman A menjawab, nanti yang ikut membaca itu tidak semua orang itu bisa memahami itu. Intinya hal yang sensitif gitu loh. Kalau dijelasin secara tulisan itu mungkin nggak ada habisnya seperti itu. Makanya pemain-pemain atau senior-senior anis merah itu kalau ada pertanyaan seperti itu pasti lebih mengurungkan niat untuk menjawab, karena ada hal-hal yang sangat diperhitungkan, itu yang sangat vital sekali. Yang pertama itu tadi tentang ketidakmungkinan menjawab jenis kelamin atau nebak lewat foto atau video. Itu hal yang sangat tidak mungkin sekali untuk tingkat keakuratannya secara dasar. Yang pertama. Yang kedua, karena itu tadi bahayanya orang-orang baru yang ikut menyimak itu memiliki pemahaman-pemahaman yang berbeda. Nanti takutnya itu menjadi informasi yang kurang tepat. Akhirnya kasihan teman-teman yang kelasnya masih awam. Jadi namanya orang awam itu kan sensitif sekali pemahamannya ya. Jadi nanti takut mempengaruhi informasi-informasi yang seharusnya tepat menjadi tidak tepat itu karena perbedaan pemahaman seperti itu. Oke, tadi terkait saran ketika ada teman atau ketika ada postingan pertanyaan ini jantan atau betina. Terkait postingan tersebut, saran yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, yang paling akurat dan paling spontan itu adalah tes DNA. Karena ada alasan-alasan tertentu, teman-teman mungkin malas dan lain sebagainya. Ini saya kasih tips ya, itu
Nah, ini saya kasih nih. Ketika ada pertanyaan, ini jantan atau betina, mohon terawangannya, mohon prediksinya, atau apalah yang intinya bertanya tentang jantan dan betina, ini saya beri apa? Saya beri saran ini ya. Saya beri masukan ini. Jawaban saya, ini versi saya lah ya. Ini versi saya, ini jawaban versi saya. Ini jantan atau betina, ini prediksi jantan atau betina, ini jawaban saya. Tidak ada terawangan atau prediksi. Saya ulangi lagi ya, tidak ada terawangan atau prediksi. Yang ada hanya jawaban akurat. Tips untuk Anda yang bingung dan malas cek kelamin anis merah dewasa melalui tes DNA yang secara umum kondisi tidak bunyi ya. Yang pertama, ini pastikan burung dalam kondisi sehat fisik. Dalam kondisi sehat fisik, sehat bulu. Jadi kondisi burung itu tidak sakit, tidak nyulam, tidak mabung, intinya kondisi fit ya, itu yang pertama. Yang kedua, harian main kerodong wajib. Main kerodong wajib. Jadi anis merah itu sudah kemarin di konten saya kemarin sudah saya sebutkan ya, anis merah itu burung yang sangat wajib sekali main kerodong siang malam setelah perawatan normal, pagi entah jemur, embun atau mandi ya. Itu nanti tetap saya akan berusaha ini coba kasih ini penjelasan alasan kenapa anis merah burung yang wajib main kerodong. Nanti akan saya buatin konten khusus nanti. Harian main kerodong wajib, buka saat mandi, embun, cek pakan, atau saat jemur. Karena burung yang dikerodong jauh lebih rileks dan bergairah. Bergairah yang dimaksud itu untuk burung-burung yang gairahnya belum naik itu salah satu fungsi kerodong itu bisa untuk mencetak gairah. Terus untuk burung-burung yang sudah memiliki gairah itu untuk menjaga kestabilan gairahnya, itu fungsinya kerodong. Yang ketiga itu pacu gairah. Pacu gairah intinya itu naikin gairah burung, naikin emosi, naikin birahi burung sampai benar-benar tinggi, sampai benar-benar jelas, mulai dari tingkah laku, terus postur tubuh. Biasanya itu anis merah kalau gairahnya naik itu condong condong singset ya, burungnya condong singset gitu. Terus gerak-geriknya juga sedikit aktif, intinya resah gitu. Pacu gairah melalui porsi mandi, porsi EF, buah hewani dan sebagainya. Intinya perawatan harian normal. Jadi mulai pemberian EF, terus porsi mandinya seperti apa, porsi jemurnya seperti apa, terus pengrodongan seperti apa, itu bisa disimak di konten saya yang kemarin ya, tentang perawatan ideal anis merah harian. Itu bisa disimak di situ. Itu poin yang ketiga, itu bisa diambil dari penjelasan konten saya kemarin ya. Ini yang keempat, jika perawatan sudah konsisten selama beberapa minggu, coba sesekali cas dengan burung-burung sejenis atau burung-burung anis merah yang sudah bunyi atau gacor. Nanti pantau perkembangannya, syukur-syukur sudah angkat bunyi di rumah. Jadi kalau perawatan seperti itu sudah konsisten setiap hari, kontinu, burung sudah fit, terus pengondisian perawatan sehari-hari mulai pemberian pakan dan lain-lain itu sudah tepat, sudah konsisten. Itu setelah minimal itu 3 minggu sekali lah,
coba kita cas sama burung sejenis yang kondisi sudah bunyi. Jadi usahakan lebih dari satu burung atau dibawa ke ke pasar-pasar burung atau dibawa ke temen yang memiliki burung anis merah yang lebih dari satu. Coba aja kita track kira-kira birainya keluar enggak gitu, kira-kira tingkah lakunya seperti apa. Syukur-syukur sebelum dicas, sebelum di track, sebelum kita bawa pergi burung, syukur-syukur udah angkat bunyi di rumah. Kalau emang jantan pasti angkat bunyi, karena seperti yang saya sebutkan kemarin, syarat bunyi anis merah itu jantan, terus sehat, punya gairah, itu pasti udah bunyi gitu loh. Jadi kadang tidak perlu sampai kita coba ngetrack dia, itu dia sudah angkat bunyi di rumah, itu syukur-syukur ya. Tapi kalau belum, bolehlah kita coba 3 minggu sekali, kita coba kita track, nanti lihat perkembangannya seperti apa, birainya udah mau naik enggak. Kalau birainya udah naik, nanti apa responnya dia gitu. Kalau belum ada respon di tempat teman atau di pasar, kita bawa pulang lagi aja, coba dibawa pulang kali aja nanti bunyi di rumah, biasanya seperti itu. Nanti coba continue gitu. Ini yang terus poin yang kelima ya. Jika emosi sudah naik, jika gairah sudah naik tinggi, menandakan apa? Jika burung kondisinya sudah naik tinggi, gairahnya, tapi tidak ada indikasi bunyi sama sekali. Jadi ketika kita cas atau ketika kita bawa ke pasar-pasar, tingkah lakunya sudah menandakan burung itu gairahnya naik di kondisi yang fit, yang seperti saya sebutkan tadi, singset badannya, kok sampai beberapa minggu atau mungkin bulan kok tidak ada indikasi sama sekali, indikasi bunyi sama sekali, bahkan mungkin sering disertai ngecir parah. Ya enggak harus parah sih, yang jelas ngecir lah. Intinya burung birai sudah keluar, kondisi sudah fit, terus perawatan harian sudah tepat, mulai pengerodongan dan lain-lain sudah tepat, sudah sering dicas sama burung-burung sejenis, kalau tidak ada indikasi bunyi sama sekali, itu saya klaim betina. Kenapa saya klaim betina? Seperti yang saya jelaskan di depan tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau antara jantan dan betina itu memiliki tugas-tugas tersendiri, yaitu kalau betina sudah birainya sudah naik, usia sudah mulai mapan, kondisinya fit, perawatannya sudah konsisten ideal, kok dia naik birainya kok tidak bunyi, ya arahnya ya ke betina pasti. Itu secara ilmu dasar, secara siklus tingkah laku burung, perubahan tingkah laku burung itu seperti itu. Jadi kalau burung tidak bunyi sama sekali, tidak ada indikasi bunyi, pola perawatan sudah tepat, birai sudah naik tinggi, apalagi disertai ngecir entah itu parah atau tidak, itu saya klaim saja betina. Untuk lebih simpelnya seperti itu, meskipun akuratnya tetap pakai metode DNA tadi, cuman kan kita sudah mengusahakan sesuai siklus perubahan ini ya, perubahan tingkah laku burung ya, lewat perawatan dan metode-metode tahapan yang saya sebutkan tadi. Tapi jika burung kondisinya itu ngecir, birai sudah naik, burung ngecir, tapi ada indikasi bunyi, entah itu rajin ngerewe, atau sesekali ngeplong, atau bahkan mungkin malah sudah gacor ya, itu lanjut aja perawatannya, itu arahnya tetap ke jantan, karena yang saya sebutkan tadi kembali, memiliki tugas masing-masing. Jantan itu tugasnya seperti apa, betina tugasnya seperti apa gitu ya. Karena gini, jantan betina itu ngecir semua,
Rata-rata itu pemula itu pasti berpikiran kalau burung kecil itu betina. Burung kecil itu betina, pasti berpikiran seperti itu. Makanya di sini saya sebutkan jantan atau betina itu ngecir semua. Jadi meskipun dia ngecir, tapi kok ada indikasi bunyi lanjut perawatan, itu nanti arahnya ke jantan. Gitu ya. Jantan sama betina ngecir semua, itu diinget-inget. Nanti di lain waktu mungkin kalau ada kesempatan saya mau ini juga membahas tentang kenapa jantan itu ngecir, betina juga ngecir, itu alasannya apa, kok bisa kok dua-duanya ngecir, itu yang dirasakan burung itu apa. Nanti mungkin coba saya buatin ya, tapi entah kapan itu, soalnya saya nggak berani ngomong kalau konsep yang saya tampung itu belum benar-benar jelas gitu. Takutnya nanti jadi informasi yang salah kaprah gitu loh. Saya takutnya di situ. Itu ya tadi poin yang kelima. Jadi kalau burung sudah birahinya naik, meskipun ngecir tapi dia mau ada indikasi bunyi, lanjut perawatan, itu condongnya ke betina, ke jantan. Terus sebaliknya kalau burung sudah birahi naik, fit, ngecir tapi tidak ada indikasi bunyi sama sekali, itu arahnya ke betina. Meskipun dua-duanya itu tingkat keakuratan itu lebih tinggi tes DNA, tapi kan ini saran di luar tes DNA ya gitu loh. Ini catatan ini. Setiap burung itu memiliki perkembangan yang berbeda. Gitu ya. Setiap burung itu memiliki perkembangan yang berbeda. Burung jantan bunyi memerlukan syarat dasar itu tadi, sehat fisik dan lain-lain. Jadi ketika kita terbentur seperti itu pola perawatan yang saya sebutkan tadi poin 1 sampai 5 itu bisa memakan waktu yang berbeda antara burung 1A, B, dan C gitu ya. Karena memang mungkin dari faktor genetik juga mempengaruhi. Itu gimana ini? Oke. Ini masukan lagi nih ya. Hentikan menanyakan jenis kelamin melalui foto kesana kemari, karena untuk pemula itu sangat mempengaruhi mindset, sangat mempengaruhi semangat untuk merawat burung. Misal harapan kita jantan, ternyata banyak yang menjawab betina, meskipun jawaban itu belum tentu benar sama burung kita gitu loh. Itu pengaruhnya di situ. Jadi kalau kita menanyakan hal yang seperti itu, namanya pemula itu pasti bingung, nanti pasti kita down gitu. Bahayanya kita down, akhirnya banyak teman-teman yang akhirnya mengurungkan niat untuk belajar merawat anis merah, karena hal-hal seperti itu ini dimasukkan hati, wah ini kok jantan, wah ini kok betina, ini gimana ini, udah jual aja lah gitu, wes nggak jadi merawat anis merah gitu misalnya. Atau mungkin ada yang menjawab jantan, akhirnya kita terlalu pede, wah ini banyak yang menjawab jantan, ini tak rawat terus pokoknya. Padahal mungkin burung yang kita miliki itu betina, jadi dirawat sampai kapanpun ya nggak bunyi-bunyi, akhirnya kita terjebak sama yang namanya mitos, yaitu anis merah burung yang sulit bunyi. Padahal yang sulit itu bukan burungnya, tapi metode yang kita pakai itu terlalu sulit, akhirnya jadi sulit, semuanya jadi sulit gitu. Udah itu ya, itu tadi saran ya. Jika masih tetap kalau memang itu tadi saran
mulai dari tes DNA udah nggak mau, misalnya dikasih saran tes DNA nggak mau, dikasih saran untuk perawatan yang seperti tadi nggak mau, ya sarannya apalagi, ya jual aja, beli yang bener-bener jantan, entah setengah jadi atau yang sudah gacor sekalian, atau yang beli bahan nggak apa tapi di penjual-penjual yang rekomen, entah itu temen sendiri atau agen ring-ring resmi, ya pilihannya itu. Tapi kalau masih malas juga, ya tes DNA malas, perawatan seperti itu, pengondisian burung seperti itu yang saya sebutkan tadi malas, terus beli yang jantan tulen malas, ya pilihannya apa? Pilihannya apa lagi? Ya pilihannya ya antara dijual, udah nggak usah beli anis merah atau diterbangkan di alam bebas. Kalau emang diterbangkan di alam bebas, kita sayang materi, sayang uang, ya dijual aja. Tapi kalau dijual kok kayaknya masih penasaran aja, ya gimana, kasih kucing aja. Tapi kasihan lah ya, enggak itu kita cuman guyon aja itu ya, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya itu seperti itu tadi, antara yang bertanya dan yang menjawab itu sama-sama bingung sebenarnya. Itu kenapa sama-sama bingung, ya seperti yang saya sebutkan tadi gitu loh. Terus gini lagi, kalau alasannya ada yang menjawab, mungkin secara pengalaman mereka itu mungkin pernah mempunyai burung yang mungkin dari segi badian di punggung itu mungkin yang kecil-kecil, itu dia pernah punya jantan yang kecil-kecil atau pernah punya jantan yang besar-besar, itu mungkin orang-orang seperti itu bisa menjawab itu mungkin karena ada pengalaman-pengalaman tertentu di burungnya sendiri. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah pengalaman itu dengan hanya beberapa ekor burung itu bisa diterapkan di burung lainnya di luaran sana yang jumlahnya itu bisa ribuan ekor gitu loh. Jadi ketika ada orang yang berani menjawab karena ada pengalamannya pribadi hanya beberapa burung, mungkin 1 sampai 5 atau 5 sampai 10 atau 10 sampai 15, yang jadi pertanyaan apa metode yang dia pakai itu bisa diterapkan di burung lainnya. Sedangkan anis merah itu kan mulai dari warna bulu, terus bentuk badian, postur tubuh, bentuk kepala, paruh, mata, kaki dan lain-lain itu kan tidak sama gitu loh. Pengaruhnya banyak sekali, mungkin dari keturunan, dari faktor makanan, terus dari lingkungan, terus dari tingkat kesehatan burung, terus dari tingkat kesehatan burung, terus dari usia, itu kan bisa mempengaruhi. Contoh kecil aja gini, anis merah ketika bulu tua sama ketika habis mabung itu pasti beda bulunya, warna bulunya beda gitu loh. Itu baru dari warna bulu, belum lagi dari bentuk kaki, katuranggan dan lain-lain, itu kan bisa disebabkan karena faktor keturunan gitu. Terus apalagi ya, postur tubuh, mungkin postur lebih kecil atau lebih pendek atau lebih panjang atau lebih istilahnya buluk ya, kalau orang Jawa nyebutnya itu buluk, itu kan bisa dipengaruhi sama lingkungan, sama cuaca, terus makanan yang diterima setiap hari sama tubuh itu kan termasuk mempengaruhi pertumbuhan juga gitu loh. Banyak sekali pengaruh-pengaruh yang menjadikan postur tubuh atau warna, corak warna bulu itu bisa berbeda gitu. Jadi nggak bisa dijadikan patokan. Oke, saya rasa cukup
sekian yaitu terlalu panjang sih kayaknya, tapi nggak apa-apa lah, daripada pendek tapi penjelasannya nggak tuntas kan, mending panjang tapi tuntas. Gitu aja. Yang jelas tidak ada niat untuk menggurui, tidak ada niat untuk menyalahkan salah satu pihak. Yang jelas kita belajar bersama. Jadi kalau ada hal yang menurut saya kurang tepat, akan coba saya luruskan, gitu aja. Yang jelas kalau pendapat saya ini kurang tepat, intinya koreksi, kasih pembanding, kita belajar bersama, kita cari titik idealnya bersama. Ininya seperti itu. Kalau ada yang setuju, tinggal di like, komen, subscribe, dan di share biar informasi ini tersebar ke teman-teman kita yang belum tahu. Gitu aja ya. Oke, sekian itu dari saya. Nanti sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya. Oke, salam sejahtera, Anies Merah Nusantara.